Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Oke, puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa, saudara-saudaraku. Kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sangat bersyukur ya Tuhan pagi hari ini, di akhir pekan ini Tuhan, kami harus menyelesaikan apa yang kami sudah sama-sama komitmenkan kepada Tuhan, agar firman Tuhan yang menjadi yang utama dan yang pertama di dalam setiap aktivitas kami. Dan kami bersyukur pagi ini semua saudara-saudara kami sudah bisa hadir. Dengan penuh syukur kami menyambut kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, membuka Alkitab kita. Ya, ini
eh, batuk ini tidak kompromi ini. Suara jadi tidak bisa keluar sepenuhnya. Tapi tidak apa-apa, nanti juga dia akan berhenti sendiri. Kita maju terus. Ya, puji Tuhan. Roma pasal 9. Roma pasal 9. Kemarin saya masih memikirkan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan dari Roma pasal 9 ini untuk lebih memperjelas lagi ya, lebih mempertegas lagi bagaimana saat ini ya di zaman kasih karunia ini kita melihat hal yang sangat berbeda. Panjang sabarnya Tuhan kepada semua umat manusia, ya, memberikan waktu kepada setiap orang untuk berbalik atau untuk kembali kepada kebenaran, ya. Itu yang sangat luar biasa. Dan untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita membuka terlebih dahulu Alkitab kita dari Roma pasal 9. Saya akan membacakan sekali lagi, saudara-saudaraku, di ayatnya yang dari ayatnya yang ke 18 sampai ayatnya yang ke 23. Ya, ayat 18 sampai ayatnya yang ke 23. Demikian firman Tuhan. Ya, Roma pasal 9 ayat 18 sampai ayatnya yang ke 23. Jadi ia Allah menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang dibentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah disiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Sampai ayatnya yang ke-24. Ya, Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah menjawab bahwa bagaimana sebenarnya Allah saat ini menyatakan hukuman kepada benda-benda kemurkaannya, kepada jiwa-jiwa orang-orang yang tidak menghormati, tidak menaruh respek kepada Tuhan. Ya, orang-orang yang tidak peduli dengan kebenaran, orang-orang yang terus melakukan kejahatan dan yang menjauhkan telinganya dari panggilan Tuhan untuk kembali kepada kebenaran. Ya, bagaimana sebenarnya keadilan Tuhan terhadap orang-orang yang seperti itu di zaman kasih karunia sekarang ini? Kenapa kita membedakan? Ya, harus dibedakan. Karena apa? Karena
sekarang disebut adalah masa panjang sabarnya Tuhan. Amin. Tuhan menunjukkan kesabarannya kepada umat manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, melalui penebusan akan segala dosa, pengampunan segala dosa yang sudah dilakukan oleh Kristus Yesus, di mana Dia menanggung segala masalah kita, segala perkara yang mendakwa kita, dan mengampuni semua orang. Pelanggaran semua orang tidak diperhitungkan lagi, oleh karena Kristus Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Lalu bagaimana dengan pelanggaran mereka? Mereka orang-orang yang tidak menerima kebaikan Allah melalui Yesus Kristus, melalui kebaikan Kristus, melalui pekerjaan yang sudah selesai yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Bagaimana dengan orang-orang yang menolak itu, orang-orang yang tidak menghargai itu, gitu ya? Kalau kita lihat di masa Perjanjian Lama, kalau ada orang-orang yang menolak kehendak Allah, orang-orang yang sengaja mengabaikan perintah Tuhan, maka mereka akan langsung mendapat hukuman. Ya, ambil contoh misalnya seperti orang-orang Israel yang tidak taat pada perintah-perintah Tuhan, maka secara fisik mereka langsung menerima hukumannya. Misalnya mereka sakit, ya, sakit kusta, ya, atau hasil pekerjaan mereka menjadi tidak maksimal, ya, atau mereka akan dijauhkan dari lingkungan, akan disingkirkan mereka secara sosial, mereka akan ditempatkan di tempat khusus, bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang berada di dalam penghukuman daripada Tuhan. Jadi itu bisa langsung dilihat bagaimana orang yang berkenan kepada Tuhan dan yang tidak. Bisa dilihat secara kasat mata, gitu ya. Mereka yang melawan perintah Tuhan, mereka akan mendapat hukuman, ya, secara fisik. Tapi sekarang ini kan ya tidak demikian. Nah, kita sudah lihat kemarin di Roma pasal 1 dan pasal 2 bahwa saat ini manusia yang tidak setia atau manusia yang tidak beriman kepada Yesus Kristus itu mereka mengalami penghukuman oleh karena diri mereka sendiri, oleh karena kebodohan yang ada pada diri mereka sendiri, ya. Dan bentuk-bentuk daripada hukuman daripada Tuhan itu, ya, tentunya kita lihat itu lebih kepada pikiran yang disesatkan, pikiran yang tersesat, ya. Sehingga orang-orang yang tersesat pun masih akan terlihat baik-baik saja, ya, nampak kelihatan baik-baik saja. Mereka masih sehat, mereka masih bebas, ya, untuk melakukan apa saja yang mereka mau, ya. Jadi sekarang ini adalah perlakuan Tuhan yang sangat berbeda dengan panjangnya sabarnya Tuhan kepada manusia, tapi mereka dikatakan tidak berarti mereka akan luput dari hukuman yang akan datang, ya. Nah, jadi ini yang dijawab oleh Rasul Paulus di Roma pasalnya yang ke pasal 3. Coba kita lihat Roma di pasal 3, ya. Oke. Roma pasalnya yang ke
ketiga, ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9. Saya akan membaca sampai ayatnya yang ke-12 ya. Roma pasal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Ya, demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi kita lihat di sini ya, Paulus ingin menegaskan bahwa semua orang di mata Tuhan menjadi sama ya, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena apa? Karena mereka semua hidup di bawah kuasa dosa. Nah, tetapi kita lihat di pasal 3 ayatnya yang ke-24 dikatakan ya, hal yang berbeda sekarang oleh panjang sabarnya Tuhan ya, dikaruniakan kebenaran yang sangat menakjubkan, kebenaran yang sangat luar biasa, surprise ya, melalui pengorbanan Kristus. Dikatakan ayat 24-nya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi berdasarkan penebusan oleh darah Kristus Yesus inilah terhadap ya semua dosa umat manusia di dunia ini, maka Tuhan menaruh panjang sabarnya kepada semua orang, diberikan kesempatan untuk percaya atau menerima kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan saat ini, bahwa keselamatan itu, keselamatan hidup yang kekal dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya dengan cuma-cuma. Itu adalah kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, kasih yang sempurna yang dikaruniakan melalui pengorbanan anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, di mana kita sudah menerimanya, kita sudah hidup di dalamnya, kita telah mempercayainya, dan sekarang kita merasakan damai sejahtera Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang kita miliki di dalam Tuhan kita Yesus Kristus sebagai orang-orang percayanya. Nah, kembali lagi ya, saudara-saudaraku, kita lihat bahwa dikatakan, kita coba lihat lagi di Roma pasalnya yang Roma pasalnya, mundur sedikit dulu ya. Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-18. Ya. Roma pasal 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah ini ya, jadi lebih kepada sikap manusia yang menolak kebenaran, maka dikatakan Tuhan murka atas mereka dengan membiarkan mereka berjalan di dalam kesesatan mereka yang tidak mau ya, yang tidak mengindahkan panggilan Tuhan melalui berita Injilnya. Nah, kita lihat di situ di ayatnya yang ke-21. 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah,
mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, nah ini hukumannya nih. Ya, jadi kita lihat di ayatnya yang ke-21 bagian B-nya. Ini murka Allah, hukuman Allah kepada manusia yang berdosa, orang-orang yang mengabaikan panggilan Tuhan, yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Saat ini dikatakan, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi hukuman itu sekarang ini adalah di dalam cara berpikir manusia yang sesat. Itulah hukuman dari Tuhan kepada manusia saat ini. Ya, jadi kalau ada bencana-bencana alam, kadang orang kita dengar Tuhan sedang menghukum mereka karena mereka membakar gereja. Ya, mereka menganiaya orang Kristen. Maka terjadilah bencana di kota A, di kota B dan sebagainya. Ya, itu bukan perkataan Alkitab ya. Jadi bahwa terjadinya peristiwa-peristiwa bencana alam, ya memang kita tinggal di dunia yang sudah rusak. Ya, jadi dengan sendirinya konsekuensi dari rusaknya alam ini, maka akan terjadi bencana alam di mana-mana. Gitu ya. Jadi tidak bisa dikaitkan secara khusus kepada dosa-dosa daripada manusia. Ya. Nah, tapi Tuhan saat ini tetap menghukum manusia dengan cara bagaimana? Dengan cara membiarkan mereka berjalan dalam pikiran dan hati mereka yang sesat dan yang gelap, ya, sehingga banyak dosa yang akan terjadi dalam kehidupan yang akan mereka lakukan untuk membuktikan bahwa mereka itu sedang berada di dalam kutuk. Mereka sedang ada di dalam hukuman. Ya. Kita lihat misalnya di ayat 23. Pikiran mereka yang di ayat 22 dulu. Ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Nah, jadi kelihatan sepertinya mereka itu hebat luar biasa, tampil luar biasa. Ya, sepertinya mereka berhikmat. Banyak orang yang tepuk tangan, banyak orang yang mengakui, banyak orang yang bersorak-sorai dan mengeluh-elukan. Tapi dikatakan di sini sebenarnya mereka itu sudah menjadi bodoh. Itulah kebodohan, hikmat dunia ya, yang sebenarnya kalau mereka sadar itu adalah hukuman Tuhan atas mereka, yaitu Tuhan membiarkan mereka terus berjalan dalam kebodohannya. Ayat 23. Kita lihat contohnya di situ. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana, ya, kemuliaan Allah dalam Kristus Yesus digantikan dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Jadi mereka akan memfigurisasikan, membuat gambar-gambar, membuat patung-patung, ya kan, di mana mereka bersujud kepada benda-benda tersebut, seolah-olah mereka kelihatan orang yang rendah hati, ya, mereka kelihatan sepertinya orang-orang yang sedang beribadah kepada Tuhan, tapi itu adalah merupakan suatu kebodohan dan hukuman Tuhan yang sedang berlangsung atas orang-orang yang sesat pikirannya. Jadi dibiarkan saja mereka oleh Tuhan, karena itu adalah pilihan mereka dan itu merupakan hukuman yang nyata saat ini kepada orang-orang yang tidak mau mendengarkan Injil kasih karunia Tuhan. Ya, dibiarkan mereka seperti itu. Ya. Ayat 24 ini. Karena Allah menyerahkan. Jadi Allah menyerahkan, membiarkan saja mereka, ya, menyerahkan mereka kepada apa?
kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Nah itu ya, jadi Tuhan tidak memaksakan, benar ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak memaksa mereka, mereka memilih untuk hidup dalam dosa, ya. Jadi itulah bentuk daripada hukuman atas diri mereka sendiri. Jadi mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, tapi tidak mungkin demikian. Ya, Paulus sudah katakan itu di pasal 2, ya, bahwa suatu saat semua orang akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, ya. Dan kita lihat di ayat 25, sebab mereka menggantikan, nah ini dia, inilah pikiran yang sesat sebagai bentuk hukuman yang nyata saat ini di dalam diri manusia. Ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan apa? Dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jadi mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Jadi jangan heran kalau banyak orang lebih percaya pada hoax gitu ya. Pada hoax gitu. Ya. Jadi banyak orang yang percaya kepada dusta, kepada berita-berita yang bohong. Ya, karena apa? Karena itu memang merupakan suatu bentuk hukuman yang nyata bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran Injil Kristus. Ya, jadi sekali lagi, meskipun mereka bebas kelihatan, ya, mereka bisa berteriak-teriak, mengatakan apa saja. Seperti mereka orang berhikmat, luar biasa. Banyak orang yang bertepuk tangan dan memuji-muji mereka. Ya, walaupun kebohongan yang disebarkan, walaupun berita dusta yang disebarkan, yang diberitakan, toh masih banyak juga orang yang percaya kepada dusta itu. Dan itulah bentuk hukuman daripada Tuhan kepada manusia yang berdosa saat ini. Itu hukumannya. Mereka diserahkan, ya, kepada keinginan-keinginan mereka yang jahat. Jadi sekali lagi, maka orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan akan semakin bertambah teguh di dalam kebenaran ketika kita menyaksikan banyak orang yang percaya kepada dusta, ya, maka kita menjadi hal yang sebaliknya, kita semakin cinta kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi kebenaran, dan semakin kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan kasih karunia-Nya. Itu yang dikatakan Paulus tadi, bahwa benda-benda justru kesabaran Allah terhadap benda-benda kemurkaannya adalah untuk menunjukkan, ya, bagaimana Dia begitu sangat memelihara dan melindungi benda-benda kemuliaan atau jiwa-jiwa orang-orang yang terus setia kepada kebenarannya. Jadi itu sebabnya kita tidak boleh iri hati, tidak boleh cemburu kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang kelihatannya mereka baik-baik saja, mereka lancar-lancar saja, mereka sepertinya bebas-bebas saja. Tidak usah iri hati dan tidak usah cemburu dengan keadaan mereka. Tidak, karena perhitungan akan segala kejahatan, segala dusta, segala kebohongan, ya, segala penolakan dan segala hal yang jahat yang mereka lakukan itu tidak akan bisa lepas dari hadapan Tuhan. Dari hadapan Tuhan itu nyata semuanya. Dan suatu saat itu akan
dipertanggungjawabkan. Di masa yang akan datang, Tuhan akan menghukum setiap orang yang menolak kebenarannya. Jadi bukan kita yang menghukum, bukan kita yang menghakimi, dan bukan kita yang membalas. Tapi Tuhan sendiri yang akan berhadapan dengan mereka. Tugas kita adalah bagaimana kita bertambah setia kepada Tuhan dikala kita melihat banyak orang yang tidak setia. Amin. Ya, begitu ya. Jadi tidak seperti orang Israel, mereka selalu latah. Latah itu ikut massa gitu ya. Kalau satu orang salah, ya kemudian yang lain ikut. Ya, satu orang salah, yang lain ikut, yang lainnya ngikut, yang lainnya ngikut, ya kan? Akhirnya bertambah banyak masuk ke dalam jerat kebohongan dan dusta, dan akhirnya adalah kita lihat bahwa mayoritas dari orang-orang Israel itu menjadi sesat, dan hanya sisanya, hanya sedikit saja, banyak yang terpanggil, tapi sedikit saja yang terpilih. Dan dari masa orang banyak itu semua, ya kita lihat mereka semuanya berlomba-lomba untuk menolak kehendak Tuhan, menolak firman Allah. Tidak masalah, ya, tidak masalah, gitu ya. Toh juga Paulus katakan Tuhan akan tetap melaksanakan kehendaknya bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang setia kepadanya, ya. Tuhan tetap akan melaksanakan rencananya untuk memberkati hidup mereka, umatnya, dan akan dipulihkan, ya. Dan Tuhan berkuasa, tetap akan dimuliakan dalam segala rencana dan kehendaknya. Puji Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita lihat tadi, sekali lagi bahwa Tuhan menyerahkan orang-orang yang jahat kepada keinginan mereka, pilihan mereka yang jahat, ya, sehingga dikatakan ayat 26 itu, karena itu, ya, karena mereka memilih menggantikan kebenaran dengan dusta. Ya, ini lebih kepada pengajaran-pengajaran yang sesat saat ini. Ya, pengajaran-pengajaran yang sesat itu di mana-mana dan bebas. Kita lihat kalau di YouTube itu semua orang bisa bebas mengatakan apa saja. Yang penting dia mendapat keuntungan dari apa yang dilakukannya. Nah, semua orang bebas dan menuntut bebas berbicara, bebas berpendapat, bebas mengatakan apa saja. Ya, bebas mengatakan apa saja karena mereka menginginkan kebebasan untuk berbuat jahat sebenarnya kan? Ya, menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Karena untuk menerima kebenaran Allah itu harus mengendalikan diri kan? Ya, orang yang percaya kepada kebenaran Allah dalam Kristus Yesus menjadi orang-orang yang mengendalikan diri. Ya, bebas. Kita adalah orang bebas juga, tapi bebas untuk menyatakan kebenaran. Bukan bebas untuk menindas kebenaran, bukan bebas untuk berbuat dosa, dan bukan bebas untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tidak. Tapi kalau orang-orang yang saat ini sedang terhukum, orang-orang yang sedang berada di dalam hukuman atau kutukan, ya, saat ini adalah mereka menginginkan kebebasan untuk melakukan dosa. Nah itu ya. Jadi udah banyak cerita di dalam Alkitab yang bisa kita lihat seperti itu. Mulai dari zaman Nuh ya. Mereka ingin bebas saja. Mereka mentertawakan Nuh. Ya, bahwa Nuh membuat bahtera di atas gunung. Dan mereka mentertawakan itu. Tapi sikap mereka yang jahat itu tidak luput dari hukuman Tuhan. Maka Tuhan memusnahkan semua manusia pada zaman Nuh. Dan hanya sisanya saja yang selamat. Ya, hanya berapa orang? Karena hanya 8 orang saja yang selamat. Ya. Nah, begitu juga dengan orang Israel. Begitu banyak keturunan Abraham. Ya, pada saat di zaman Yesus Kristus.
orang-orang Yahudi, bahkan ada di berbagai tempat di seluruh dunia ini. Tapi bagaimana mereka menanggapi kehadiran Yesus Kristus sebagai Mesias di tengah-tengah mereka? Hanya sedikit saja, sisanya saja yang percaya kepada Yesus Kristus, meskipun ya ketika mereka melihat Yesus mengadakan mujizat-mujizat, memberikan makan orang dengan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus Kristus, 5 roti dan 2 ikan, tapi berapa banyak yang percaya sesudah mereka kenyang? Hanya sedikit saja yang percaya. Ya, ada lagi peristiwa di mana 10 orang kusta datang meminta kesembuhan kepada Yesus. Mereka berteriak-teriak, Yesus, Yesus, sembuhkan kami, Yesus. Yesus anak Daud, sembuhkan kami. Ya, kemudian Yesus menyembuhkan penyakit mereka. Mereka pulih. Berapa orang yang kembali berterima kasih kepada Tuhan? Hanya 1 orang yang datang berterima kasih. Ya, 9 orang kabur. Yang penting urusan saya sudah selesai. Kan begitu kan? Yang penting urusan saya sudah selesai. Dadah, dah. Selamat tinggal Tuhan. Gitu ya. Yang penting saya sudah selesai urusan saya. Maka sekarang saya kembali lagi kepada keinginan saya sendiri, kepada hidup lama saya. Begitu Bapak Ibu Saudara. Dan itu adalah bentuk apa tadi? Itulah bentuk daripada hukuman Allah saat ini. Allah menyerahkan ya manusia itu kepada pikirannya yang sesat. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita yang hati nurani kita dibentuk oleh kebenaran, kita tahu bahwa kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Amin. Kita tidak bisa jauh dari firman Tuhan. Kita tahu kita tidak bisa jauh dari kebenaran. Dan kita akan selalu mendekatkan diri kita kepada kebenaran. Karena kita tahu bahwa hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Allah kepada seluruh kehendak-Nya, dan kita hidup memuliakan Dia dengan segala sukacita dan damai sejahtera yang dikaruniakan kepada kita. Sebab kita adalah terang, ya, dan kita adalah terang Kristus. Sebab itu kita lihat di ayatnya yang kita mundur dulu sedikit, di ayatnya yang ke-16. Inilah terang Kristus, terang Allah yang saat ini sangat penting disampaikan kepada semua orang, pada semua umat manusia, ya, yang menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi semua orang agar mereka kembali kepada kebenaran. Ya, di ayatnya yang ke-16 dikatakan, Roma pasal 1, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, sebab aku tidak malu akan Injil. Sebenarnya seperti itu terjemahan yang lebih tepatnya. Sebab aku tidak malu akan Injil, ya, karena banyak orang sekarang ini malu untuk menyaksikan Injil. Tapi Paulus katakan aku tidak malu, ya, memberitakan berita keselamatan. Ya, kenapa? Karena Injil, berita keselamatan itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Inilah kebenaran Allah yang membebaskan manusia saat ini dari hukuman yang akan datang. Amin. Karena kita percaya bahwa Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, dikatakan bahwa itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-5. Nah, kita masuk di Roma pasal 5 ini. Inilah pernyataan firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa kita, ya, telah dibebaskan oleh Allah dari murka yang akan datang. Dari murka Tuhan yang saat ini dan juga dari murka Tuhan yang akan datang. Kita telah dibebaskan, diselamatkan, dan pasti. Ayatnya yang ke-8, kita lihat Roma 5. Akan tetapi
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin. Jadi Tuhan itu telah memperlihatkan ya dengan sangat jelas bagaimana Dia sangat mengasihi manusia, sangat mengasihi kita. Allah telah menunjukkannya, telah memperlihatkannya, ya telah membukakannya. Allah telah menunjukkan kasih-Nya pada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi di dalam keadaan kita terancam akan mati binasa, ya masuk ke dalam hukuman neraka yang kekal, disitulah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, pada seluruh umat manusia di dunia ini, yaitu dengan kerelaan anaknya yang tunggal, memikul salib, ya, memikul segala dosa dan segala kejahatan manusia. Allah menunjukkan kasih-Nya yang terbesar kepada seluruh umat manusia, ya. Dan karena itu dikatakan ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang, nah kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Inilah sukacita kita, inilah bahagianya kita, inilah damai sejahtera kita untuk selamanya, bahwa kita tahu Tuhan tidak lagi murka atas kita, melainkan kita pasti diselamatkan dari hukuman yang mengancam kita, ya, hukuman dosa, hukuman maut, hukuman dari iblis, ya, hukuman dari ancaman hukum Taurat dan sebagainya. Kita dikatakan pasti diselamatkan. Amin. Bukan mudah-mudahan, ya. Masih banyak orang walaupun mengaku percaya pada Yesus, mereka selalu berkata mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Karena apa? Karena mereka mempercayai Injil yang salah. Mereka mempercayai berita yang keliru tentang Yesus Kristus. Bahwa mereka selalu ngotot dan berusaha mati-matian mengatakan bahwa saat ini manusia tidak bisa diselamatkan hanya melalui iman, tetapi juga harus disertai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Ya, walaupun mereka sangat giat untuk Allah, memuji Yesus, tetapi mereka melakukan itu tanpa pengertian yang benar. Dan itu juga merupakan bentuk dari hukuman juga buat mereka. Karena tadi Paulus katakan, hukuman Allah saat ini jangan kita melihat dari secara fisik. Ya, karena apa? Karena toh juga orang yang sedang hidup di dalam hukuman Allah, yaitu pikiran-pikiran yang sesat, mereka juga masih mereka masih sehat-sehat, masih bisa berbuat banyak, luar biasa, tampil memukau, dan banyak pujian, banyak yang mengikuti mereka dan sebagainya. Ya, tidak usah iri, tidak usah cemburu dengan mereka. Mari kita tetap setia dan tekun terus kepada panggilan Tuhan, di mana kita sudah hidup di dalam kebenaran, dan kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Dari setiap hukuman Allah, kita sudah pasti diselamatkan, karena kita sudah berada di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kita. Amin. Kita adalah anggota tubuhnya, kita adalah orang-orang kudusnya, dan kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kasih karunia-Nya, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, kekuatan yang menyelamatkan kita juga ketika kita memberitakan Injil Kristus, maka kita juga memperoleh kekuatan dari dalam, di mana Roh Kudus terus menguatkan kita untuk melakukan panggilan kita sebagai pelayan-pelayan tubuh Kristus. Karena itu di ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru, ya, masih musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya.
Haleluya, puji Tuhan. Jadi ada kepastian keselamatan dari murka Allah, dari hukuman Allah, baik saat ini maupun yang akan datang. Di dalam Kristus Yesus, hidup kita adalah hidup yang dimerdekakan dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dari hukuman yang akan datang. Tapi kita adalah orang-orang yang menerima, dipersiapkan oleh Tuhan menjadi dikatakan benda-benda kemuliaannya, untuk menerima kemuliaannya. Kemuliaan Kristus yang akan datang adalah bagian kita, dan tiba saatnya suatu saat nanti kita akan bertemu dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Maka sebagaimana yang Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan telah mencapai apa? Telah mencapai garis akhir. Dan bagiku telah tersedia apa? Telah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Allah Hakim yang adil. Ya, Allah itu adil. Tidak mungkin Dia tidak memperhitungkan ya kesetiaan daripada orang-orang kudusnya Tuhan kepada kebenaran, yang terus memberitakan Injil Kristus. Seperti Rasul Paulus, dia katakan, bagiku telah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Allah, oleh Yesus Kristus, Hakim yang adil. Ya, tetapi dia katakan bukan hanya kepadaku, tetapi bagi semua orang percaya yang merindukan terus penyataan Kristus, yaitu kebenarannya, firman-Nya yang terus membentuk hidup kita untuk semakin membuat kita mengerti bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita sungguhlah indah kita jalani, dan kita memilih untuk tetap hidup setia di dalam kebenaran kasih karunia-Nya. Amin. Luar biasa kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita terus tingkatkan kerinduan kita untuk datang kepada kebenaran, karena kita tahu semuanya dikatakan jerih payahmu dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Amin. Karena itu berdirilah teguh dan jangan goyah. Tetaplah setia di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Tetap setia beribadah kepadanya. Tetap setia melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan karuniakan kepada kita sebagai tanggung jawab kita. Dan kita percaya penyertaan kasih Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita sambut segala kebaikan Tuhan di hari yang akhir pekan yang saat ini kita sangat bersyukur. Satu minggu kita jalani terus ya, apa yang kita lakukan semuanya itu kiranya berbuah manis, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita syukuri kebaikan Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, syukur bagimu ya Tuhan. Kebaikan-Mu, kasih sayang Tuhan, kemurahan hati-Mu, anugerah-Mu bagi hidup kami begitu semakin menguat, membuat hati kami terus diyakinkan bahwa Tuhan kami, Yesus Kristus, adalah Allah kami yang terus berkuasa menjadikan hidup kami ini terpanggil terus untuk melayani Engkau. Dan dengan semangat yang sangat luar biasa, melalui kuasa Roh Kudus, kami percaya kami akan terus merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, bahwa kami sangat memerlukan hikmat surgawi. Kami sangat memerlukan kebenaran-kebenaran firman Allah terus dibukakan, supaya dengan kebenaran firman Allah yang terus dibukakan, hidup kami terus dibawa kepada semua rencana Tuhan yang begitu indah, sehingga kami Tuhan Yesus bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih firman-Mu, terima kasih Injil kasih karunia-Mu yang Engkau percayakan kepada kami, menjadi sumber keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadamu. Terima kasih juga untuk pengetahuan kebenaran yang sangat luar biasa
yang terus menuntun, membimbing hati dan pikiran kami di dalam keselamatan, kemerdekaan, kebebasan untuk melayani Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, diberkati semua saudara kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah kami dengan penuh semangat menyambut segala kebaikan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, terima kasih, selamat pagi. Ya, Tuhan memberkati.